percaya kami menyembah Tuhan yang hidup. Kami percaya yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Maka sesungguhnya kami percaya ya Tuhan, semua kehendak-Mu harus terjadi dan tidak ada lagi penundaan. Amin. Maka sekali lagi kami percaya biar lawatan kegerakan itu akan terjadi atas kota ini, atas Indonesia, bahkan atas dunia ini. Maka sesungguhnya kami akan melihat setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tapi hari ini kami percaya Tuhan, ketika lawatan terbesar itu terjadi, kami ada di pusat dari kegerakan lawatan itu. Dan ketika Engkau datang yang kedua kali, Engkau akan angkat kami di atas awan-awan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Sekali lagi hamba mau serahkan dia Tuhan. Ini mimbar-Mu, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Ini acara-Mu ya Tuhan. Engkau boleh bebas lakukan apapun yang Kau mau. Satu hal yang kami minta Tuhan, jamah hidup kami sekali lagi. Dan hari ini meminta Tuhan, turunkan roh hikmat, wahyu dan pengertian di tengah-tengah kami. Buat kami bisa menangkap firman-Mu, buat kami bisa menangkap rema-Mu, yang itu akan mengubahkan hidup kami. Maka ketika kami pulang dari tempat ini, hidup kami akan berubah, masa depan kami akan berubah, sekolah kami akan berubah, pekerjaan kami akan berubah. Semua kutuk akan diubah menjadi berkat, duka cita menjadi sukacita, dan kemenangan yang dari Tuhan. Dan apapun yang kami pegang akan menjadi berhasil. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala kemuliaan, satu dan hormat hanya kepadamu. Terima penyembahan kami, terima persembahan kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Silakan boleh duduk. Shalom. Shalom. Saudara, ini sejujurnya adalah kebaktian yang cukup menegangkan buat saya. Sudah sekian kali Om Jo, Sasa kapan khotbah di AOC? Saudara, dan saya berkata saya masih belum mampu dan siap. Saya berkata, jadi Om maaf Om, kapan-kapan saja. Saudara, tapi hari ini Tuhan bawa saya di tengah-tengah saudara. Saya mengucap syukur karena saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa di tengah-tengah kita. Oke. Saudara, hari ini ketika saya berdoa khusus buat di tempat ini, saudara, sejujurnya saya sudah menyiapkan khotbah yang lain, saudara. Tapi tadi malam, beberapa malam yang lalu tiba-tiba Tuhan bangunkan saya jam 3 pagi. Dan Tuhan berkata, nak ganti khotbahmu. Karena hari ini ada pesan Tuhan yang mau disampaikan buat saudara semua. Saudara, dan Tuhan beri judul ada long distance race. Atau sebuah lomba lari yang begitu panjang. Atau hari ini kita sebut dengan sebutan maraton. Saudara, dan inilah hari-hari di mana kita sedang berada di sebuah long distance race. Kita sedang ada dalam sebuah lomba maraton yang ujungnya adalah nanti di dalam sebuah kekekalan, saudara. Tapi hari ini izinkan saya, mari kita sama-sama buka Mazmur 23 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Mazmur 23 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau dalam terjemahan The Passion dikatakan, Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness. Tuhan, sekalipun jalanmu membuat aku harus melewati lembah kekelaman dalam hidupku. Dia berkata, firman Tuhan berkata, fear will never conquer me, for you already have. Tetapi ketakutan itu tidak akan pernah bisa menguasai aku. Dan dia berkata, you remain close to me and lead me through it all the way. Tapi Engkau Tuhan, sekalipun aku harus melewati lembah kekelaman dalam hidupku, Engkau Tuhan yang selalu dekat dengan aku. Dan Engkau Tuhan yang akan menunjukkan jalan keluarnya.
Saudara, seringkali kita berpikir jalan Tuhan itu nikmat. Kita berpikir jalan Tuhan itu selalu surga. Jalan dengan Tuhan atau jalan yang memang sudah direncanakan oleh Tuhan itu selalu luar biasa dan kita bisa menikmatinya. Tapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, seringkali even your path takes me. Bahkan ketika memang itu rencana Tuhan, ketika itu memang destiny kita, ketika itu memang bagian proses dalam hidup kita, untuk melewati lembah kekelaman dalam hidup kita. Artinya jalan dengan Tuhan itu tidak selalu surga yang seperti kita mau. Jalan dengan Tuhan tidak selalu semulus yang kita mau. Jalan dengan Tuhan tidak selalu seenak yang kita mau. Tapi firman Tuhan berkata, tapi jangan biarkan ketakutan itu yang menguasai kita. Karena firman Tuhan berkata rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Bahkan saat ketika kita harus melewati lembah kekelaman, He remain close, dia tetap dekat dengan kita. Dan dia juga yang akan menunjukkan jalan keluar dari lembah kekelaman yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami, saudara. Tapi hari ini pertanyaannya, bisakah saat kita melewati jalan kekelaman, di saat kita sedang melewati sebuah proses dalam hidup kita, bisakah kita tetap hanya fokus kepada Tuhan? Kalau saudara perhatikan tadi firman Tuhan berkata, engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan-lawanku. Dalam kitab New King James Version dikatakan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Kalau hari ini saya boleh ibaratkan, seperti saudara bisa bayangkan di tengah ini ada meja makan. Dan hari itu Tuhan mendudukkan saudara di sini. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Saudara sedang menikmati sebuah perjanjian, the covenant of relationship. Karena engkau sedang makan dengan Tuhan. Tapi ketika engkau sedang makan di hadapan Tuhan, Tuhan sedang menyediakan hidangan begitu banyak. Di kanan dan di kiri dari meja itu ada begitu banyak masalah, ada musuh, ada insecurities, ada semua gelombang masalah dalam hidupmu yang juga bersama-sama dengan saudara di satu meja makan. Tapi bisakah kita fix our eyes only to Jesus? Bisakah kita hanya fokus kepada sang pengundang pesta in the presence of our enemies? Bahkan di saat semua masalah itu terlalu mencekam, di saat semua insecurity kita, kelemahan kita, dosa kita, lembah kekelaman kita, hadirat mereka begitu nyata dalam hidup kita. Bisakah kita tak fokus kepada sang pengundang pesta, yaitu Yesus dalam hidup setiap kita? Saudara, masalah kita memang nyata. Tapi bisakah kita berkata, Tuhan, masalahku memang nyata, tapi Engkau Tuhan yang lebih nyata daripada masalahku. Tuhan, insecuritiesku, semua dosaku, semua apapun masalah itu begitu nyata dan begitu terasa. Tapi bisakah in the presence of our enemies, kita tak fokus hanya kepada Tuhan yang lebih nyata dari semua masalah dalam hidupmu. Dan hari saya sekali lagi mau berkata demi kasih Tuhan. Masalah kita nyata. Tapi Yesus kita yang kita sembah itu lebih nyata dari masalah saudara. Matius 16 ayat yang ke-15. Matius 16 ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hari itu Yesus berjumpa dengan murid-muridnya. Dan Yesus mulai bertanya, siapakah aku ini? Dan semua mulai menjawab, oh engkau adalah nabi, engkau adalah guru. Tapi hari itu ada satu orang yang bernama Simon Petrus. Dia berkata, engkau adalah Mesias. Dan kalau saudara terus baca firman-Nya sampai bawah. Hari itu Tuhan berkata, aku berikan engkau berkat kehidupan. Dan mulai hari ini, engkau bukan lagi Petrus yang pelin-pelan, tapi engkau menjadi Petrus yang punya batu karang yang teguh. Dan maut tidak akan bisa mendekat kepadamu. Saudara, seakan-akan hari itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya,
siapakah aku ini? Bisakah engkau melihat aku yang paling dalam? Bisakah engkau melihat yang sejati yang ada di dalamku? Bisakah engkau melihat yang ilahi yang ada di dalamku? Karena ketika engkau bisa lihat itu, maka berkat kehidupan itu yang akan mengalir dalam hidupmu. Engkau menjadi batu karang yang teguh dan maut pun tidak bisa mendekat kepadamu. Hari ini pertanyaannya, bisakah kita melihat Tuhan sebagai Jehovah Rafa? Di saat begitu banyak virus di sekitar kita, di saat begitu ada banyak orang sakit di sekitar kita, bisakah kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Jehovah Rafa. Sekalipun ada banyak penyakit, Engkau Jehovah Rafa yang bisa menyembunyikanku. Bisakah hari ini kau melihat Tuhan sebagai Jehovah Jireh? Ketika kebutuhanmu begitu banyak, bisakah kau tetap lihat dia sebagai Jehovah Jireh? Di saat musuhmu begitu banyak, bisakah kau lihat Jehovah Nisi? Bisakah kita melihat Tuhan yang paling dalam? Di saat begitu banyak gelombang, bisakah kita lihat dia? I am that I am. Suatu hari Ibu Ripka cerita ke saya, Ibu Ripka sharing. Dia berkata, Yesus Tuhan itu sifatnya I am that I am. Dia bisa bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat dia sebagai apa, saudara. Kalau saudara lihat dia sebagai Jehovah Rafa, maka dia akan menjadi Jehovah Rafa dalam hidupmu. Engkau lihat dia sebagai Jehovah Jireh, maka dia akan menjadi Jehovah Jireh dalam hidupmu. Engkau lihat dia sebagai Master of Breakthrough, maka Master of Breakthrough itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Tapi sekali lagi, bisakah we fix our eyes only to Jesus in the presence of our enemies? Bisakah kita fokus hanya melihat kepada Tuhan di saat masalah itu ada di sekitar kita? Bisakah ketika kenyataan itu begitu sulit dan kita berkata, Tuhan ini terlalu sulit? Tapi bisakah kita berkata, Tuhan, nothing is impossible. Nothing is impossible. Karena kita punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudara, tapi hari ini ada satu ayat. Bukan satu ayat, cukup panjang. Saudara. Tapi ayat ini menggema ketika waktu itu, saudara, ketika hari itu Papi Raja dibawa pulang Tuhan. Saudara, malam itu saya pergi ke Bandung. Meskipun ketika saya sampai sudah tidak ada orang. Saudara. Cuma ada Om Jo, ada Tante Lani, semua sudah pulang. Saudara, saudara, saya sampai dari Semarang. Perjalanan 6 jam. Saya naik mobil dan ketika di perjalanan itulah tiba-tiba ada orang kirim saya sebuah ayat. Dia bilang, saya terlalu shock melihat kenapa banyak hamba Tuhan yang hari ini bawa pulang Tuhan. Dan tiba-tiba dia kirim saya ayat ini. Dan ketika saya baca ayat ini, hari itu tiba-tiba Tuhan berkata, nak, sampaikan ini. Karena ini yang menjadi pesanku terutama untuk para AOC, saudara. Saudara, sejujurnya hari itu saya masih belum tahu apakah saya akan khotbah di AOC kapan. Saudara. Tapi ketika Tuhan beri ayat ini, saya berkata oke, Tuhan. Dan ketika Ibu Ripka berkata, Sa, khotbah di AOC, saya bilang oke. Karena saya tahu ada pesan Tuhan khusus buat saudara. Dan hari ini izinkan saya bacakan di Ibrani 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Tapi saya ambil dari terjemahan The Message, saudara. Karena terjemahan ini yang paling mengena dan ini yang paling kuat yang saya baca. Firman ini berkata, apa kamu lihat apa artinya ini? Ketika para pelopor yang menerobos membuka jalan, para pejuang bersorak menyemangati kita dari atas sana. Kalau saudara baca dalam kitab The Message, dia katakan semua orang yang veteran, orang-orang yang sudah selesai berperang, they cheering us on. Dia sedang menyemangati kita dari atas sana. Saudara, jangan pernah kau berpikir orang yang sudah pulang itu tidak menyemangati kita dari atas, saudara. Semua orang yang di atas, dari engkong, dari emak, dari Papi Raja, Papi Gung, semua they cheering us on dari atas sana. Dia sedang menyemangati saudara di atas sana. Dan saya berdoa kita tidak semakin berhenti, tapi kita semakin jalan bersama dengan Tuhan. Dan dia firman dia berkata, artinya kita sebaiknya meneruskan dengan baik
Artinya tongkat estafet yang sudah tinggal dalam hidup setiap kita, mari kita teruskan dengan baik. Dan dia berkata, lepaskan yang lain dan mulai berlari dan tidak pernah berhenti. Firman-Nya jelas berkata, never quit, never give up. Jalan, jangan berhenti, tapi terus jalan bersama dengan Tuhan. Dan dia berkata, tidak ada kegemukan secara roh. Tidak ada dosa yang melekat. Tujukan mata kita hanya kepada Yesus yang sudah memulai dan menyelesaikan pertandingan yang kita ada sekarang ini. Pelajari bagaimana dia melakukan, karena dia tidak pernah kehilangan arah tujuan. Dan hasil yang menggembirakan bersama dengan Tuhan. Dia bisa mengatasi apapun di sepanjang perjalanannya. Salib, rasa malu dan yang lain. Dan sekarang dia ada di sana, di tempat terhormat, di sebelah kanan Allah. Sekali lagi firman-Nya berkata, fix your eyes only to Jesus. Dalam pertandingan yang panjang ini, ketika tongkat estafet sudah turun di tangan kita, firman Tuhan berkata, never quit, never give up. Jalan terus, selesaikan dengan baik. Tapi untuk menyelesaikan dengan baik, kita perlu fix our eyes on Jesus. Tujukan matamu hanya kepada Tuhan. Dan hari itu Yesus sudah melewati semuanya. Dan semua pendahulu-pendahulu kita, mereka sudah melewati semua perjalanan ini. Yesus menunjukkan dia lewati bukan dengan keilahiannya, dia tinggalkan semua. Dia jalan di dunia ini sebagai manusia. Dan dia sudah menyelesaikan dengan baik. Dan hari itu dia berkata, Yesus adalah orang yang tidak kehilangan arah tujuan. Jangan berbelok ke kanan maupun ke kiri. Fix your eyes only to Jesus. Tujukan matamu hanya kepada Tuhan. Dan saudara, firman-Nya jelas berkata, pelajari bagaimana Yesus melakukan panggilannya di dunia ini. Saudara, yang paling ajaib di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, jika kamu menemukan dirimu lesu dalam iman, baca ulang cerita tadi satu demi satu. Daftar panjang permusuhan dan kejahatan yang harus dilalui. Itu akan menyuntikkan adrenalin ke dalam jiwamu. Dalam pertandingan habis-habisan melawan dosa. Banyak yang sudah menderita jauh lebih buruk dari dirimu. Belum lagi jika melihat apa yang Yesus lalui. Semua darah yang tertumpah. Dia berkata, jika engkau lesu, baca ulang cerita yang tadi. Saudara, beberapa hari yang lalu saya share dengan Ibu Ripka. Dan Ibu Ripka berkata, ya kadang badan mulai anget, badan mulai gak enak. Saudara. Dan beliau cerita, saya mulai baca Alkitab. Dan ketika beliau mulai baca Alkitab, disitulah Tuhan memulihkan semuanya. Tuhan memulihkan kekuatan, Tuhan berikan kekuatan. Dan firman ini jelas berkata, kalau dirimu menjadi lesu, baca Alkitab. Dan bukankah itu menjadi pesan yang sering kali para pendahulu kita sudah sering beritahukan. Dari engkong, saudara, saya pernah mengalami hari itu Tuhan suruh saya baca setiap kali 40 pasal. Saudara. Secara manusia bolong. Saudara. Saya gak mau orang sok-sok kudus, saya bolong. Saudara. Berapa kali bolong. Dan hari itu saya masih ingat, saya ketemu dengan engkong Yusak. Saudara. Dan hari itu papi ternyata cerita ke engkong bahwa Tuhan suruh saya baca setiap hari 40 pasal. Dan hari itu engkong tanya, no, gimana? Berat gak? Baca 40 hari tiap hari, 40 pasal tiap hari. Saya bilang, berat kong, bolong mulu. Saya bilang, sudah dicoba tapi sering kali ngantuk kong. Udah dicoba tapi sering kali berat. Saya bilang, tapi hari itu kong berkata, gak apa-apa no. Yang penting kamu terus baca Alkitab. Mau gak nyampe 40, jujur ke Tuhan, Tuhan aku ngantuk. Kalau apapun yang terjadi tetap baca Alkitabmu. Dan hari itu saya masih gak ngerti, kenapa? Tapi ketika saya baca ayat ini, firman Tuhan jelas berkata, jika jiwamu menjadi lesu, baca ulang cerita-cerita akan Yesus. Baca ulang tentang cerita-cerita pendahulu kita, bagaimana mereka telah melewati semuanya. Karena ketika kita membaca Alkitab, itu akan menyuntikkan sebuah adrenalin dalam jiwa kita. Alkitab bisa membuat ada kekuatan yang ilahi. Itu yang akan turun di tengah-tengah kita. Saudara, sekali lagi, ketika kita baca semua
dari pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan iman. Bahkan cerita Yesus itu akan memotivasi kita, jika mereka bisa, kita juga bisa. Jika Yesus bisa menyelesaikan tugasnya dan panggilannya di dunia ini dengan luar biasa, kita pun juga bisa. Kita pun juga bisa. Mari lanjut, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Jadi jangan mengasihani diri sendiri. Atau kamu sudah lupa seberapa baik orang tua memperlakukan anak-anak. Dan Allah menganggap kamu sebagai anak-anaknya. Anakku yang kukasihi, jangan abaikan disiplin dari Allah. Tetapi jangan sampai hancur karena hal itu. Adalah anak yang dikasihnya yang dia disiplin. Anak yang dia peluk tetapi dia juga koreksi. Tuhan sedang mendidik kamu, maka dari itu kamu tidak boleh keluar dari didikannya. Dia memperlakukan kamu sebagai anak-anak yang dikasihinya. Masalah yang kamu hadapi bukan hukuman. Ini adalah pelatihan atau training. Pengalaman yang normal bagi anak-anak. Hanya orang tua yang tidak bertanggung jawab yang membiarkan anak-anaknya berjuang sendiri. Apa kamu lebih suka Allah yang tidak bertanggung jawab? Kita menghormati orang tua kita untuk melatih dan tidak memanjakan kita. Jadi mengapa tidak kita merangkul pelatihan Tuhan sehingga kita bisa hidup dengan sesungguhnya? Saat kita masih kanak-kanak, orang tua kita melakukan apa yang kelihatan terbaik bagi mereka. Tapi Tuhan melakukan apa yang terbaik bagi kita. Melatih kita untuk hidup yang sesuai dengan kekudusan Tuhan. Saat ini disiplin tidak menyenangkan. Selalu terasa seolah-olah itu bertentangan. Nanti tentu saja semua akan terbayarkan dengan baik. Hanya bagi orang yang sudah terlatih dengan baik, yang mendapatkan diri mereka menjadi matang dalam hubungan dengan Allah. Saudara, karena ketika kita bisa menyadari yang terjadi ini bukan hukuman, tapi pelatihan. Di saat itulah kita didapati dewasa di dalam Tuhan. Saudara, karena sesungguhnya hari-hari ini yang terjadi dalam kehidupan kita adalah sebuah training, pelatihan untuk kita menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Saudara. Disiplin memang tidak pernah enak, tapi pelatihan juga memang tidak pernah enak. Tapi sesungguhnya itu yang membuat kita menjadi matang dan kita bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik. Saudara, sejujurnya di awal-awal ketika papi saya juga dibawa pulang Tuhan, saya kayak orang bingung. Dan sesungguhnya banyak orang tidak mengerti proses saya setelah itu. Saya tadi coba share ke Om Jo, ternyata Om Jo juga nggak tahu, saudara, apa yang saya alami setelah papi saya dibawa pulang Tuhan. Tapi di awal-awal saya merasa, apa ini hukuman ya? Apa saya sedang salah ya? Karena ketika papi saya pulang, ada beberapa orang yang bahkan berani temui saya dan bilang, kamu sih gak jagain papimu. Papimu mati kan karena kamu. Saudara, perkataan itu menyakiti hati saya dengan luar biasa. Dan hari itu sejujurnya saya merasa bingung. Dan saya butuh waktu 1 bulan. Saya tidak pulang ke rumah, saya tidur di gereja. Saya tidur di lantai 3. Dan sejujurnya selama 1 bulan itu saya kayak orang bingung. Menerima kadang kayak merasa ini mimpi apa bukan. Kok dicubit-cubit kok ya gak bangun-bangun saya bilang. Tapi melihat semuanya kok nyata ya. Saudara, sejujurnya selama 1 bulan itu saya stres. Dan selama 1 bulan itu saya bolak-balik rumah sakit 5 kali. Saya pernah sekali di Bandung, waktu itu ada acara Bahtera di Bandung setelah papi pulang. Dan malam sebelum ada KKR di tengah-tengah di tempat ini, saudara, saya masuk ke rumah sakit. Di hotel yang sama yang hari ini saya nginap, saya jam 3 pagi saya telepon resepsionis, saya bilang antarkan saya ke rumah sakit. Karena ada, entah kenapa perut tuh sakit. Saudara, dan dokter bilang kamu tuh stres. Saudara, saya di Bandung pernah sekali. Di Kalimantan pernah sekali, di Semarang 3 kali. Saya bolak-balik masuk keluar rumah sakit dan tidak ada yang tahu. Dan ketika itu di paling terakhir di Kalimantan, akhirnya ditemukan bahwa saya punya batu empedu. Dan saudara, empedu itu kecil
Dan beda dengan batu ginjal, kalau batu ginjal itu ditembak laser keluar oke. Tapi kalau batu empedu, gelinding jatuh, saudara meninggal di tempat. Saudara, dan di satu empedu saya yang kecil, ditemukan di Semarang, ditemukan 2 bongkahan 1 sentian lah saudara. Dan dokter bilang ini sakitnya luar biasa. Kok bisa kamu tahan? Tapi kemudian singkat cerita saudara, saya diterbangkan ke Malaysia saudara. Gak ada yang banyak yang tahu saudara. Saya diterbangkan ke Malaysia dan ketika dicek di Malaysia, ditemukan ternyata di batu empedu saya ada 5 batu. Dan itu sebesar sereal Milo. Kalau saudara tahu. Saudara. Itulah kenapa saya mengurangi makan Milo hari-hari ini. Karena itu mengingatkan saya tentang batu empedu saya. Saudara. Dan ketika dokter cek, saya bilang di Semarang cuma ketemu 2. Saya bilang, dia bilang 2 dari mana? Ini 5. Dia bilang, ini hebat kamu belum mati. Dia bilang, ini gelinding 1 aja kamu pasti mati di tempat. Saudara, dan dokter berkata besok harus langsung operasi. Saudara, dan kemudian besoknya operasi. Nah ketika saya operasi itu sejujurnya saya itu masih galau. Saudara. Dan dalam kegalauan saya bilang ke keluarga saya, kalau saya operasi dan kemudian saya pulang ke surga, jangan tahan saya. Dan saya bilang gini, kenapa? Saya kepingin pulang, pengen ketemu papi. Dan ketika saya masuk ke ruang operasi sendirian, doa saya tahu bukan Tuhan jagai tangan engkau yang mengurus operasi, enggak. Tahu doa saya, ini nyawaku Tuhan, ku serahkan ke dalam tanganmu. Kalau memang di saat nanti operasi terjadi apapun dan engkau mau bawa aku pulang, kan enak toh Tuhan. Lagi tidur, dapat obat bis, set, pulang tiba-tiba ketemu papi. Saya bilang, itu doa saya, bayangin doa. Sudah saya tahu banyak orang mulai patahkan doa saya tahu. Tapi di titik itu saya masih terlalu lesu dan lemah. Dan di titik itu saya berkata, Tuhan, udahlah saya pulang aja. Apa sih gunanya di dunia? Tahu juga papi pulang dan hari itu tiba-tiba di image saya tentang kematian itu berubah. Saya pikir dulu kematian itu mengerikan. Dan ketika papi saya pulang, saya jadi orang pertama yang kepingin pulang. Saya dalam 1 bulan, saya pernah hitung hampir 20 kali saya minta Tuhan bawa saya pulang. Tapi di saat itulah ketika saya masuk ruang operasi. Di situ saya ketemu Tuhan dan saya lihat papi saya. Tapi kemudian ketika selesai semua pembicaraan kita. Saya bangun, sudah dibangunkan suster. Saya tahu reaksi pertama saya, loh gak jadi mati saya bilang. Loh kok bangun saya bilang. Tapi kemudian katanya ketika saya dibawa ke kamar inap saudara, dan saya cerita, saya ketemu Tuhan, saya lihat papi saudara, dan katanya saya nangis saudara. Sekalipun saya gak ingat karena masih di obat bius saudara. Tapi setelah itu saudara, seminggu kemudian adalah acara kalau saudara masih ingat Higher Than Ever. Saudara, dalam waktu 1 minggu setelah saya operasi, itu jahitan masih ada di perut saya. Saudara. Dan kalau saudara ingat hari itu saya pakai jubah, saya angkat, saya narik pakai sayap besar. Kalau beberapa kalian penarik kerup di sini, kalian tahu kalau angkat tangan itu otot perut naik semua. Saudara. Dan ketika saya lakukan itu, jahitan saya ketarik semua. Dan saya masih ingat, dalam ketika itu saya ingat apa pesan Tuhan dalam hidup saya. Tapi ketika Tuhan menjumpai saya, itu yang membuat semuanya berbeda. Dan ketika hari itu acara Higher Than Ever dimulai, saya pakai jubah. Kalau saudara masih ingat, saya masih punya videonya. Saya lompat, yes, unstoppable, unbreakable. Keluar, saya buka perut saya. Itu jahitan lepas semua. Dan saudara, itu perasaan yang tidak mengenakan. Karena saya mulai lihat darah dikit-dikit. Saya lihat. Saya panggil suster, saya bilang tolong ini dibenerin jahitan. Bentar lagi mau KKR lagi. Saya bilang tolong dibenerin. Saya masuk ke green room, saudara, dibenarkan. Saya kembali lagi. Tapi setelah acara itu, tidak ada rasa sakit satupun. Tapi setelah acara itu, setelah Tuhan jumpai saya lewati proses demi proses. Ketika Tuhan jumpai saya, itu saya tahu ada api yang keluar di hidup saya. Dan itu yang membuat sampai hari ini saya bertahan. 4 tahun papi saya dibawa pulang. Dan hari ini saudara masih lihat saya segar. Saudara belum lihat saya kurus kerempeng.
Saya masih tetap ginuk-ginuk dan segar. Saya masih tetap sehat. Saya tetap diberkati Tuhan. Karena ini saya mau berkata demi kasih Tuhan. Itu bukan sebuah hukuman. Tapi itu sebuah training. Sebuah pelatihan. Untuk kita bisa menjadi lebih kuat. Untuk kita bisa terbang higher than ever. Untuk kita bisa terbang stronger than ever. Untuk kita bisa terus naik dan tidak pernah turun. Dan untuk kita berdiri di atas panggilan kita. Saudara, kalau hari ini papi saya masih hidup, saya mungkin gak akan berdiri di depan saudara. Saya mungkin gak akan buat KKR. Saya gak akan pernah jadi youth leader. Saya akan jadi tetap anak hamba Tuhan biasa. Yang ikut papi saya kemanapun. Saya akan tetap jadi jemaat biasa, saya akan tetap jadi penari biasa. Tapi hari ini saya tahu semua yang terjadi itu adalah sebuah pelatihan. Untuk hari ini saya bisa berdiri di atas panggilan saya. Nah saudara, kalau saudara mau tanya, beratkah di awal? Sangat. Sangat. Dan itulah kenapa saudara, saya mengerti apa yang hari-hari yang saudara alami. Terutama semua keluarga yang ditinggalkan, saudara, saya tahu rasanya. Saudara. Karena sejujurnya saya pernah ada di posisi itu. Dan percayalah saudara, orang mau berkata stay strong, gak ada efeknya. Tapi ketika Tuhan yang berkata, satu patah kata, dia berkata, nak, mulai hari ini aku yang akan jadi bapak dalam hidupmu. Dan semua perjanjian yang pernah aku buat dengan hambaku Petrus Agung, perjanjian itu tidak akan pernah mati sekalipun Petrus Agung sudah pulang. Dan hari ini saya mau bersaksi teman saudara. Saya saksi hidup sampai hari ini perjanjiannya tetap berlaku dalam hidup saya. Semua perjanjiannya tidak ada yang dicabut. Semua perjanjiannya tidak ada yang mati. Karena dia Tuhan yang sama. Dan hari itu seperti dia berkata kepada Yosua, sama seperti aku menyertai hambaku Musa, aku akan menyertai engkau dan bangsa Israel. Dan hari itu mereka lewati sungai Yordan. Mereka membelah laut kematian. Dan mereka masuk ke tanah perjanjian. Karena itu Tuhan kita. Sebuah covenant perjanjian itu sungguh dahsyat dan ajaib. Dan saya terlalu percaya semua perjanjian yang Tuhan pernah buat dengan AOC, dengan Pak Daniel. Sekalipun Papi Raja Pak Daniel sudah di atas sana, perjanjiannya tidak akan pernah mati. Perjanjiannya akan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Karena dia Tuhan yang hidup dan bukan Tuhan yang mati. Tapi sekali lagi saya mau berkata, Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat. God is love. Saudara, Tuhan itu kasih. Kalau yang Tuhan lakukan itu bukan karena kasih, artinya dia berhenti jadi Tuhan. Tapi semua yang dia lakukan itu karena kasih. Karena God is love. Tuhan itu kasih. Maka semua yang dia lakukan itu karena kasihnya buat setiap kita. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15. Jadi jangan duduk-duduk saja. Jangan lagi menyeret kakimu. Kosongkanlah jalur untuk berlari jarak jauh. Sehingga tidak ada yang tersandung dan jatuh. Supaya tidak ada yang menginjak lubang dan terkilir di pergelangan kakinya. Saling membantu satu dengan yang lain. Dan berlarilah untuk itu. Berusahalah untuk bisa rukun antara satu dengan yang lain. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Pastikanlah tidak ada yang tertinggal dari kemurahan Tuhan. Awasi dengan tajam untuk bibit dari ketidakpuasan yang pahit. Satu atau dua duri yang ditabur dapat merusak seluruh taman dalam waktu yang singkat. Firman Tuhan berkata, jangan duduk-duduk saja. Jangan lagi menyeret kakimu, tapi run, lari. Selama ini mungkin sudah dengar, sekalipun berat, seret dagingmu. Tapi hari ini firman-Nya berkata, jangan seret kakimu, tapi run, lari bersama dengan Tuhan. Jangan duduk diam. Saudara, hari ini saya tahu dengan semua AOC ada menyiapkan dengan semua 34 provinsi. Saya tahu saudara sedang bukan duduk diam. Tapi saudara sedang berlari. Tapi hari saya mau berkata demi kasih Tuhan. No more dragging feet. Tidak ada lagi menyeret kaki. Tapi lari bersama dengan Tuhan. Mari kita selesaikan pertandingan ini dengan dahsyat. Mari kita selesaikan pertandingan ini dengan luar biasa. Dan ini adalah goalnya. Ketika kita diangkat di atas awan-awan. Tuhan akan membuka tangannya. Dan dia akan berkata, well done my son and my daughter. Welcome home. Itu adalah goal kita saudara. Tapi hari itu
Sekali lagi firman-Nya berkata, ini waktunya kita merapatkan barisan. Ini waktunya kita menolong satu dengan yang lain. Ini waktunya kita merapatkan barisan, memperkuat pasukan. Saudara, Musa membelah Laut Merah sendirian. Tapi Yosua membelah Sungai Yordan bukan sendirian. Dia bawa tim. Yang dia suruh maju pertama adalah orang-orang imam yang membawa tabut. Dan ketika tabut itu menyentuh air, Sungai Yordan itu terbelah. Sekali lagi Musa sendirian, tapi Yosua tim. Saudara, mungkin selama ini Papi Raja, Papi Gong adalah orang-orang seperti Musa yang di depan. Mereka yang khotbah, mereka yang berdoa, mereka yang berpuasa, mereka yang jadi imam, jadi raja, mereka yang mendukung, menopang. Tapi ini saatnya bukan satu orang lagi. Ini saatnya bukan hanya tugas Lala, bukan hanya tugas Mami Safi, bukan hanya tugas Casey. Ini saatnya kita sama-sama merapatkan barisan. Mari para imam berdiri dan mulai jalan. Lewati lembah kekelaman dalam hidupmu. Lewati Sungai Yordan dalam hidupmu. Dengan tabut Tuhan engkau bawa, maka sungai kematian itu akan membelah di depanmu. Dan engkau jalan dan masuk ke tanah perjanjian. Tapi sekali lagi bukan tinggal satu orang, tim. Sekali lagi firman Tuhan berkata, hati-hati dengan ketidakpuasan. Satu atau dua duri bisa menghancurkan taman dalam waktu yang singkat. Dan ini yang terakhir, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Berhati-hatilah dengan sindrom Esau. Membuang dengan menukarkan pemberian Tuhan atas hidupnya hanya untuk memuaskan kebutuhan atau nafsu yang pendek. Kamu tahu betul bagaimana Esau kemudian menyesali tindakannya yang tergesa-gesa dan menginginkan berkat Tuhan. Tetapi semua sudah terlambat dengan atau tanpa air mata. Saudara, saya teringat beberapa hari yang lalu Om Jo sempat share di grup. Beliau melihat penglihatan bahwa kita sudah melewati pertandingan. Tapi kemudian ada banyak orang mulai berbelok. Saudara, dan hari ini saya berdoa, hati-hati dengan sindrom Esau. Yang karena kita keinginan sesaat, kebutuhan sesaat, nafsu sesaat membuat kita belok dari finish line. Hati-hati dengan sindrom Esau yang kita tidak berpikir panjang. Yang penting aku mau ini harus sekarang. Tidak memikirkan konsekuensinya. Kalau firman Tuhan berkata impulsif. Orang yang tidak memikirkan konsekuensinya, tidak berpikir panjang. Dan di hari itu Esau menukarkan something precious. Dan hari itu Esau berbelok. Dan bahkan dia tidak bisa menerima kembali pemberian dari Tuhan. Saudara, saya mau berdoa demi kasih Tuhan. Jangan biarkan matamu berbelok ke kanan ke kiri. Sekalipun in the presence of your enemies. Fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Fokus ke Yesus. Dan mari kita selesaikan pertandingan ini bersama dengan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang never quit katakan amin. Mari tutup Alkitab, saudara saja bangkit berdiri bersama-sama. Mari sekali lagi hari kita mau berkata, Tuhan, buat hari ini mataku hanya tertuju kepadamu Tuhan. Buat hari ini apapun yang terjadi, I will fix my eyes only to you. Aku hanya akan memusatkan mataku, hanya akan tertuju kepadamu. Yes Tuhan Yesus. I see the Lord exalted high upon the worship of the people of the earth. I see the Lord. Who
perjanjian yang paling Musa pegang adalah hari itu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kami memang adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kami suka melakukan kesalahan. Tapi hari itu Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, tapi jalan dengan kami ya Tuhan. Dia berkata, kami tahu kami bangsa yang tegar tengkuk. Kami seringkali terlalu lemah. Kami seringkali terlalu tidak punya iman. Tapi dia berkata, jalan bersama dengan kami. Karena hari itu penyertaan Tuhan sempurna atas bangsa Israel. Hari ini saya mau berkata lebih kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna buat AOC. Penyertaan Tuhan sempurna buat AOC. Dan hari ini sama seperti Tuhan menyertai hamba-Mu, hamba Daniel, Engkau juga Tuhan yang akan menyertai AOC. Sama seperti Engkau memberkati Pak Daniel, Engkau akan memberkati AOC. Karena ada Tuhan di tengah-tengah kami, maka sungai kematian akan kami belah. Karena kami tahu ada penyertaan Tuhan sempurna di tengah-tengah kami. Dan hari ini Amba mau berdoa Tuhan. Amba mau berdoa Tuhan. Biar sama seperti Kau bawa hamba-Mu keluar dari lembah kekelaman. Biar sama seperti Engkau mengeluarkan hamba-Mu ini Tuhan dari semua duka cita. Hari ini Amba minta Tuhan, bawa AOC keluar dari semua lembah kekelaman dalam hidup mereka. Bawa AOC keluar dari semua apapun yang hari ini mengalami duka cita, bawa mereka keluar ya Tuhan. Karena kami tahu duka cita yang kami alami hari ini, besok kami akan melihat kemenangan besar yang akan Tuhan berikan dalam hidup setiap kami. Ini bukan kemunduran, tapi kami seperti anak panah di tangan seorang pahlawan. Kami akan ditarik mundur, untuk kami akan diluncurkan lebih dahsyat lagi. Dan hari kami berkata, kami akan terus melihat kepada-Mu ya Tuhan. Mata kami tidak bergeser ke kanan maupun ke kiri, tapi mata kami hanya akan fokus kepada-Mu. Dan kami akan terus memandang Engkau. Kami akan terus memandang Engkau. Dan kami akan berlari dan tidak menjadi letih. Kami terus berlari and never quit. Kami akan terus berlari and never give up. Kami akan terus berlari dengan kekuatan yang ilahi yang dari Tuhan. Dan kami percaya kemenangan itu yang akan menjadi bagian kami. Mari sekali lagi angkat tanganmu, katakan I see the Lord. Ya Tuhan Yesus.